Om Swastiastu. Pemirsa Umat Sedharma, berjumpa lagi dalam segmen Cerdas, Cerita Dharma Sesudah bersama Kementerian Agama Kota Denpasar. Kali ini kami akan berbincang-bincang di studio dalam sebuah tema, yaitu Brata Rerainan Suci Kuningan di masa pandemi COVID-19. Saya Alit Aryawati, di sebelah kanan Tian. Saya Istri Agung. Saya Nyoman Arya. Saya Nyoman Ciri. Saya Supriyani. Kali ini kami berbincang dalam topik Brata Kuningan, gitu ya. Umat Sedharma, Ibu Emas, semua juga kita sudah tahu bahwa kita telah menjalani rangkaian galungan. Kan rangkaian galungan sudah kita lewati. Kini kita menginjak pada Rerainan Kuningan. Sejatinya, napi sih nilai yang harus kita tarik dari sebuah perayaan Kuningan ini? Menten saninting. Kira-kira apa ya? Kan kata orang Kuningan itu adalah momentum kita untuk ucap syukur lah, atau untuk kita nelebang sastra lah, atau apa. Kalau menurut Pak Man gimana ini Pak Man? Ya. Apa sebenarnya nilai yang harus kita petik Pak Man? Ya, memang kita ya, sebagai umat beragama, pada hari ini merupakan hari yang memang cukup panjang rangkaian daripada galungan. Yang disampaikan tadi adalah kepada Kuningan. Jadi kata Kuningan itu asal katanya kuning yang berindikasi adalah warna. Warna di sini artinya juga berarti kauningan, yang berarti keprajnanan. Kekuningan. Ya, jadi maka momen Kuningan ini adalah tiada lain kita untuk mengasah suatu kecerdasan, suatu keprajnanan. Makanya pada hari ini mungkin ibu-ibu sudah mempersiapkan ya, dengan dominannya itu adalah ajangan kuning. Iya. Ya, pada hari Kuningan itu. Ini sebagai makna ibu-ibu sudah terbiasa membuat, tetapi nilai filosofis yang di dalamnya ini kan belum dipahami setelah menyuruh. Bisa membuat, tetapi apa maknanya pasti ibu-ibu jawabannya namun keco di bidang gitu. Nah, jadi inilah kita pada hari ini kita bersama-sama ya dengan jajaran Kementerian Agama Kota Denpasar untuk membedah hal itu. Nah, makanya kita ya ibu-ibu sebagai pelaksana dari segi upakara ini harus bisa memaknai. Terlebih lagi di tengah pandemi yang segalanya serba sulit, ya secara ekonomi sulit, secara waktu sulit. Nah makanya disinilah kita bersama-sama untuk lebih memantapkan kembali tentang pemaknaan Kuningan. Dalam arti adalah nilai keprajnanan yang disimbolkan dengan ajangan kuning. Mungkin itu yang menjadi Kuningan ini makna kuning gitu, artinya harus melebang sastra berarti Pak ya, untuk meningkatkan keprajnanan itu sendiri gitu ya. Ya Bu ya. Kalau demikian yang dikatakan tadi, mungkin kira-kira apa yang mendasari dari pelaksanaan Hari Suci Kuningan Ring Bali niki Pak Man? Ya, mungkin ibu-ibu juga memahami itu. Karena kita juga berbicara agama, sudah tentu kita sudah memulai untuk menjadikan suatu fundamen pelaksanaan Hari Kuningan ini. Yang pertama adalah lontar dari gamu. Di sana tegas dinyatakan ya sanis sare kliwon Kuningan payogan ide betara Mahadewa ngiring perwata dewa pitara sami angaturakan posire ya tamian selanggi tebo ya endongan panah ya hari sampul punika hari telas ya ring galak ya kali roro jam 12 ya inilah waktu yang terbaik untuk mempersembahkan upakara. Karena sehabis itu adalah ide betara maka sami prawata yang pitara sami mewali kekayangan. Ya makanya di masyarakat sering kalau lewat pada jam 12 ya kita tidak lagi memuja kekuatan beliau. Bahkan dibilang dewa berung. Iya, bahkan ya konotasinya di masyarakat itu untuk memudahkan. Ya, kita belajar agama ini kan ya tidak hanya dalam kontekstual, tetapi kita belajar agama itu dalam artian bagaimana kita memvisualisasikan. Sama dengan kita jangan duduk enggalang supaya pantatnya tidak bisu, kan gitu. Ini kan untuk memudahkan. Kalau itu kita nilai secara etika, memang betul.
Tetapi kalau kita nilai kenyataannya, kalau bisul tuh ya sopir-sopir Jawa banyak yang bisul. Karena di bis itu kan makin bantal dia. Iya, ya, kayak ini nih Pak, bantal itu. Kurang higienis. Nah, ini untuk memudahkan. Maka itu disarankan apa yang disampaikan oleh Bung Gong tadi, baru kita melaksanakan jamnya jangan sampai lewat jam 12. Ya, untuk waktunya tidak mepet, jangan mengatur kayaknya jam 12 malam. Ya. Atau jam 2 malam apa yang galdik nah ya pasti yang galak lewat kasih kena bertaruh berung nah ya karena galaknya itu jauh menentukan dewasa ayu karena jam 6 pagi baru rerainan Kuningan Jam 6 pagi. ya 6 pagi kalau dia mempersembahkan jam 5 pagi berarti belum Kuningan Iya. nah, ini kembali dalam lontar Sundari Gamo makanya disinilah kita apa-apa yang ada pada momen Kuningan ini menjadi kepraknyanan ya miring makin kita selaku umat ya kita selaku umat beragama untuk lebih memantapkan kembali ya secara kita bisa membuat dengan tahu nilai filosofis akan lebih memantapkan lagi pelaksanaan Hari Kuningan terlebih lagi di masa pandemi sekarang ini segala sesuatunya ini harus mengatur jarak, harus memakai prokes ini semuanya harus kita pikirkan nah, makanya kita lihat di masyarakat itu tidak boleh lewat jam 12 siang ya lalu melaksanakan upacaranya jam 4 pagi jam 3 pagi sehingga ada yang indir kalau demikian itu bertaruh apa matangi dia ada begitu ini seolah memberikan suatu isyarat ya untuk kita melaksanakan daripada ini patokannya itu pertanyaan Bu Gong tadi itu adalah Sundari Gamo yang menjadi pijakan jam 12 siang itu sudah ready selesai ya kalau lewat daripada itu karena galah ini kita akan mengembalikan status beliau karena setiap kita melaksanakan upacara kita nedonin bukan selamanya kita nyancang bertaruh gitu kita nedonin setelah nedon kita melaksanakan upacara setelah upacara kita mengembalikan ke linggih itu nah makanya disinilah letaknya kita prosesi upacara Kuningan ini setidaknya kita mempersiapkan diri jam 6 pagi sampai jam 12 siang kami kira cukup waktu itu ya ibu-ibu ya untuk berias ya cukup waktu itu ya berias ini kan bisa jam 5 ya ya karena ini peran ibu-ibu yang lebih banyak bukan meninggalkan daripada laki tapi perannya di sini jelas karena dalam sastra itu kan ada itu ya di mana seorang wanita dihormati maka di sanalah ayatnya itu berpahala kan gitu nah inilah menjadi poin pokok yang kita laksanakan momentum Kuningan. Ya, berarti kedisiplinan kita saat melakukan upacara ini artinya bisa kita melaksanakannya sebelum jam 12 itu merupakan brata juga berarti ya. Nah, kita sudah lulus satu brata begitu ya. Itulah sebenarnya di samping nanti secara upurenggo, secara simbol-simbol juga banyak menampakkan brata. Ya dalam perbincangan kita nanti ini. Ya mungkin silakan. Pak Man tadi kan secara panjang lebar dijelasin tentang isi dari lontar Sundari Gamo yang membahas tentang perayaan Hari Kuningan ke sebelum jam 12. Nah, banyak masyarakat yang mengatakan dia mau Banten bersengai lewat jam 12 karena dia berung sebenarnya nilai filosofinya atau makna secara mendalam yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak nanti generasi kita ya generasi kita Banten anak muda kita kenapa sih tadi mau Banten jam 12 anak muda kita Banten kita jadi kan ada sumber sastranya menurut lontar Sundari Gamo secara mendalam filosofinya itu Dewa Berung itu apa sebenarnya gimana itu didengarnya Sapudiki ya Bu Man jadi pada prinsipnya kita beragama itu yang kami sampaikan tadi kan banyak cara melalui ijazah juga bisa dengan cerita-cerita tapi sekarang cerita-cerita ini kan ya hampir-hampir ditinggalkan ya karena banyak kepada ya sesi-sesi film ya ini yang banyak ya telenovela banyak ya sinetron yang banyak digandrungi cerita-cerita ini sebenarnya memberikan suatu isyarat kepada kita untuk memudahkan sama di Itiasa, Mahabharata dan Ramayana ini kan memudahkan bagaimana kisah ini memberikan suatu nilai etika ajaran kepahlawanan karena apa? Karena hidup ini memang penuh dengan perlawanan ya kalau kita hidup tidak mau perlawanan maka hidup ini akan tidak memiliki makna
Ya, tetapi perlawanan yang dimaksud bagaimana kita memerangi perlawanan itu supaya nilai positif ada pada diri kita. Nah, sehingga perlawanan ini banyak dari galungan ini sampai 60 hari sampai pegat uakan. Ini penuh ini. Ada ulian, ada pemacokan, ini penuh dengan momentum daripada perlawanan. Ya, untuk itulah bertaruh berung yang dimaksud ini adalah tiada lain adalah orang yang tidak memiliki makna. Namanya berung. Ya, kalau sudah berung mendekat kita, kita menjauh karena bau kan itu. Nah, dengan filosofis inilah memudahkan. Lewat jam 12 ini, ya, kepercayaan menurut lontar Sundari Gamo, ya, Ido Betaru ampun malah mewali kegenah itu. Sama dengan kondisi pandemi sekarang ini, ya, di Widisa Serugo Sanggara Bumi juga dikatakan, ya, Prawata Betara-Betari mewali ring Sang Mahameru. Jadi mewali kegenah itu, makanya yang banyak dalam rontar Rugo Sanggara Bumi ini butuh yang banyak di Mayapada. Sehingga sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit menipu, kan? Ini banyak muncul seperti itu. Makanya kita lihat sekarang ini kejadian-kejadian aneh-aneh ini sebenarnya kita ya kembali sakit tilingan ngambek, kembali kepada jati diri kita. Maaf, kemarin ada yang ngelawan sampai memakan korban. Kalau kita berpikir sakralisasi kan sakralisasinya luar biasa ini ngelawan ini. Ya, tetapi hal kejadian ini tidak bisa kita pungkiri. Makanya dengan hadirnya Kuningan ini, baiklah kita untuk mengasah diri, ya, dengan kecerdasan yang kita linggihkan nanti dengan berbagai manifestasi Tuhan dalam wujud Tripuruso nanti. Semua niase-niase yang ada pada Kuningan ini akan memperkuat jati diri kita. Ya, tumpang Kuningan, ya, ini belum kita singgung ada endongan itu adalah isi bumi, ya, ada panah untuk menjaga diri bukan untuk memusuhi, ya, ada tamyah untuk menjaga diri, menamengi diri itu. Makanya Pak Polisi kan kalau ada huru hara pakai tamyah gitu. Nah, ini ya, inilah sebenarnya jarang sekali diungkap. Makanya bertaruh berung inilah mengisyaratkan kita adalah pembatasan. Ya, dalam artian kalau begitu Ido Betara berarti tidak ada, bukan begitu. Pada saat mana kita melinggihkan Ido Betara, makanya jangan kita nyejerin itu selamanya nyejer. Makanya kalau nyejer redaksina itu kan setiap purnamo diganti. Ya, jangan nyejer terus selama-lamanya bisa ditaluh nih bobrok gitu. Ya, itu artinya nyancang Betara. Nah, makanya disinilah simbol-simbol Betara Berung itulah yang diberikan isyarat untuk umat itu sebelum jam 12 ya siang sudah clear, ya sudah selesai. Namanya ibu-ibu sekali lagi jam 12 itu sudah clear. Nah, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mungkin yang lain? Dalam pelaksanaan hari suci Kuningan, ya, sering kita temui banyak simbol-simbol seperti tamyang, endong, panah. Tapi makna dari semua simbol itu Pak Man? Ya, baik, terima kasih. Mungkin ibu-ibu sudah membuat sekarang. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya persiapan membuat endongan, panah, tamyang. Mudah-mudahan tidak ada online. Ini kan sedang semaraknya ini. Ya, bukan dalam artian tidak boleh sekali lagi. Tetapi dalam pelaksanaan agama ini kita kan harus dimulai dengan usaha. Ya, usaha. Ini sebenarnya dengan cara membuat, apalagi kayak Bu Manciri misalnya dengan cara berkekidungan, ini kan nilai-nilai filosofis ini sudah barang tentu ini akan memberikan suatu manfaat. Ketiga-tiganya ini, ya Bu Jero, adalah tamyang itu kami sampaikan tadi adalah simbol cakra. Simbol cakra itu adalah dewanya adalah Wisnu. Ya, dengan Dewa Wisnu. Ya, ketiga dewa ini akan memperkuat kehidupan kita melalui tamyang, ya, melalui endongan. Makanya endongan ini kayak tas, ya, bekal isi daripada alam. Ya, daun intaranya ada. Kalau kita online tidak mengerti isinya, jangan-jangan bukan daun entara, bisa nanti daun terung nanti ada di sana. Ya, simbol, ya. Sehingga pemaknaan simbol itu hilang yang Bu Jero sampaikan tadi. Ya, kemudian ada panah. Ya, panah ada naga pase. Ya, kemudian ada apa namanya ini? Ada tamyang endongan.
ya, Moksale. Ini semuanya ini adalah kekuatan tiga dewa yang kita puja. Nah, cuma kita sekarang ini dengan berpikiran praktis, maka segala-galanya, ya, tumpeng juga praktis, tumpeng kuning, ya. Kalau tumpeng dulu, tumpeng kuning itu kita nyurut itu kita biasa makan. Kalau sekarang kita nyurut bisa kelas giginya, karena tumpengnya sudah sudah diperkuat. Nah, ini ya. Kalau dulu seperti itu, sama dengan kita membuat penjor, pegakuatan itu kita ngocok penjor. Sudah ngocok penjor itu turun daripada hasil bumi. Itulah yang kita makan. Sekarang tidak ada yang ngocok penjor. Ya, makanya kita berbicara nilai pada hari ini. Ya, nilai, maka kita ingin mengungkap kembali nilai filosofis yang ada pada saat itu. Kalau tumpeng sekarang ini, kalau ngelempar anjing bisa bah anjingnya. Ya, kalau dulu itu kita, ya maaf ini megarang. Kita tunas ya. Kita tunas. Ya, kalau itu disebut dengan kita nyurut dulu. Makanya kita disebut dengan sistem nyurut ayu. Di sanalah sebenarnya nyurut ayu itu. Ya, ayu kebaikan, nyurut yang baik-baik. Ya, sekarang ini udah hilang anak-anak. Kalau suruh begitu ya enggak mau, pasti pikirannya ke jajan ke KFC kan gitu. Ya, jadi inilah kita harus mengembalikan hal seperti itu secara nilai filosofis. Nilai brata. Brata inilah disimbolkan dengan tiga itu, dengan tamyang, dengan endongan, dan dengan panah. Ya, dengan tiga-tiganya ini maka kita akan dipagari. Ya, ini ya, dipagari. Dengan endongan hasil bumi sudah ada, dompet sudah berisi, tas sudah berisi. Ya, itu untuk mempersiapkan diri. Ya. Dengan tamyang kita sudah menjaga diri. Ya, dan itu dengan panah kita sudah memiliki senjata. Ya, untuk nanti ada sesuatu kita bisa memagari diri. Inilah disebut dengan brata di tengah pandemi ini. Ya, kalau ini tasnya tidak berisi duit, ya sudah berarti itu kita akan semakin susah menghadapi daripada brata Rerainan Kuningan. Mungkin ini. Ya. Ini tadi kan tentang berartinya nih. Ya. Sekarang di masa pandemi ini untuk pelaksanaannya biar sama-sama jalan, kita Bang Payu masih melin-linan, Bang Ayu masih merainan, Ya. tata cara pelaksanaannya di masa pandemi itu sebaiknya seperti apa nih? Nah, inilah. Ibu-ibu pasti kepingin juga nih. Ya, inilah yang sebenarnya ibu-ibu lakoni hal ini. Yang pertama, tata caranya tadi sudah kami sampaikan adalah sebelum ya jam 12 sudah selesai. Artinya startnya itu adalah jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi itu adalah hari yang terbaik Surya Puja ngarang. Nah, disinilah kita harus yang pertama memahami upakara-upakara yang ada selanggi, ada tebok, ya, di mana letak pemasangan seperti ini dalam pelaksanaannya. Ya, sama dengan membuat endongan. Di hasil bumi ini ada endongan supaya dijaga. Di atas endongan ini ditaruh daripada tamyang supaya hasil ini supaya terjaga. Ya, ini ya. Kalau ini adalah terbalik masangnya, ya, nilai filosofisnya hilang dia. Ya, hasil buminya dicuri, ya, setelah dicuri baru dijaga, itu artinya. Ya, jadi semua ini panah berada di samping. Berarti paling bawah. Ya, paling bawah endongan ini. Nah, ini juga sejajar. Ya, di atas dijaga dia, bukan sejajar, dijaga dia. Nah, itu ada gantungan di sampingnya. Ya, ini tata cara ini. Nah, kemudian tata pelaksananya ini yang pertama, kita memiliki pemerajan masing-masing. Ya, semua masing-masing memiliki pemerajan. Pemerajan pokok pelinggihnya itu adalah rong tiga. Rong tiga itu pelinggih pokoknya itu adalah tengah Meraga Siwatman. Ya, Manut Lontar Patiti Gamo Tirta Pawitra. Ya, tengah inilah sebagai linggih Siwa Guru. Makanya di tengah inilah diaturkan pejadian, diaturkan selanggi, ya, diaturkan pesucian, diaturkan banten danan. Kemudian di rong kanan dan rong kiri hanya banten danan dan selanggi. Cepet kecil itu, ya, berisi kering-kering itu banten danan itu. Ya, itu hanya di samping kanan sih. Kenapa demikian? Karena pokoknya itu adalah tengah.
Ya, ring tengen pindah ke bapan tu ring kiwo, pindah ke ibun tu ring tengah, pindah ke ragan tu meraga sang paramo akmo. Tengah inilah pindah ke siwa guru. Karena ini adalah siwa guru, maka di piasan atau di depan pelinggi ada ayapan. Untuk siapa? Untuk semua istadewata. Ayapannya minimal tumpang pitu. Muncul pertanyaannya, tidak boleh tumpang 5, ya? Tidak boleh karena tumpang 5 belum ada bantal guru. Ya, kan di tumpang pitu baru ada bantal guru. Yang pertama peras, tumpangnya 2. Pengambilan tumpangnya 2. Dapatan besi tumpangnya. Guru besi, pengiring besi. Inilah ayapan Kuningan. Ya, kalau dia tumpang 5 tidak kena guru. Padahal kita memuja daripada siwa guru. Tak kena dia. Nah, makanya disinilah ya tumpang-tumpang ini, ayapan ini menyesuaikan dengan konteks yang kita laksanakan. Ya, makanya inilah pengertian Umat sudah membayangi itu. Ya, kalau peras 2 ada tumpangnya, pengambilan 2 ada dia, dapatan 1 ada dia, ya guru 1 ada dia, pengiring 1 ada dia, pengiring berikutnya prayasita. Nah, inilah sebagai ayapan. Pelinggi munggah suang-suang upakara, tata pelaksana seperti itu, maka disinilah kita melaksanakan momentum daripada ini. Kita harus sesuaikan dengan sastra yang kami ungkapkan tadi. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Menarik banget ya, ternyata harus tumpang itu. Ya. Tapi ini kok mendaging tembok kan kita nih Pak. Iya, mendaging. Iya, tembok tetap. Iya, iya, karena itu ada beberapa niase itu ya. Ya itu. Pas karena pas kliwon. Iya, itu jelas. Itu tambahkan yang Kliwon. Iya, silakan. Yang lain? Ya, terkait dengan pandemi saat ini, artinya dalam pelaksanaan Hari Raya Kuningan, nilai berasa apa yang dapat kita petik agar tidak mengurangi esensi dari makna Hari Raya Suci Kuningan punika? Iya, ya baik. Yang pertama, pelaksanaan Hari Raya atau Hari Suci Kuningan ini di tengah pandemi, pelaksanaan upacara itu jangan sampai ditinggalkan alasan daripada pandemi. Karena kondisi apapun kita, ya misalnya punya pemerajan, kondisi daripada keluarga besar Tuntake, tetap mengingatkan daripada Hari Odalan. Tapi bukan dalam artian Banten Odalan. Ya, tetap mengingatkan apakah itu apa jadian. Karena di dalam sastra tidak boleh ngecakin odalan. Kalau ngecakin odalan berarti melupakan paweton manusia. Kalau sampai manusia melupakan pawetonan, ya, mijil pusira dia diu. Ya, pikiran yang bingung. Ya, tapi anak-anak sekarang kan lebih dominan ulang tahun. Ya, ibu-ibunya pun juga setuju itu. Ya, otonannya dilupakan, ulang tahun jadi ini. Nah, tapi di tengah mudah-mudahan otonannya nggak dilupakan. Ya, mudah-mudahan kalau kedua-duanya lebih bagus. Iya, lebih bagus. Ya, di tengah pandemi ini menyambung pertanyaan Bung tadi, yang perlu kita perlukan ingat Selangi sebagai niase Tripurusha. Yang di dalamnya itu ada Satyam, ada Siwam, ada Sundaram. Satyam itu adalah hakikat kebenaran. Momen galungan ini sampai dengan pegat uakan adalah momen mencari kebenaran. Itu Satyam. Yang kedua adalah Siwam, adalah kesucian. Ya, momen galungan sampai Kuningan ini sampai pegat uakan nanti adalah bagaimana kita meningkatkan kesucian kita. Ya, dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita mempersiapkan sedini mungkin. Ibu-ibu pada ramai ke pasar, ke swalayan untuk membeli buah. Ya, ini kita persiapkan sedini mungkin. Nah, kemudian Sundaram adalah keindahan. Membuat tembok, bagaimana ada berasnya simbol amertonya, ada wayang-wayangan simbol bayangan kita. Ya, karena kita tahu ada wayang Panca Pandawa. Ya, ini semua dari buah gedang dibuat ini. Nah, ini ibu-ibu pasti membuat itu tahu itu, tapi maknanya apa sih? Ya, ini ya. Jadi mau Panca Pandawa, wayangan ini. Nah, inilah dengan cara wayang kita tahu bayangan kita. Sasi wimbo aneng gado. Ya, pada air yang jernih timbul bayangan kita. Ya, jadi wayang inilah bayangan kita. Oh, ya raga putih.
karena sering ke salon kan gitu, ya mandi susu ya, sering ya, oh irago hitam ya. Jahil masih Ya, paman ya. ternyata. Jadi filosofis daripada agama itu sebenarnya antara putih dan hitam sebenarnya manusia sama. Ya. Ya, karena yang hitam itu apa? Karena kurangnya sinar. Ya, misalnya Bu Man merasa hitam ya, hidupkan lampu yang 5000 watt. Iya, pasti putih. Iya ya, kopiah putih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sinilah unsurnya kehidupan kita di perayaan Kuningan ini. Jangan kita menonton secara tatuanya itu ruwet banget gitu. Inilah nilai Kuningan yang kita dapat gali ya dengan sundaram keindahan. Ya, membuat tamiang dengan warna-warna, kan keindahan itu. Ya, keindahan kita ini dengan diisi bunga, membuat endongan dengan bentuk tas yang Bu Mansiri jual tuh misalnya ya, semakin menarik kita lihat. Kamu jiwai ini. Nah, jadi inilah di tengah pandemi COVID ini, bagaimana kita meningkatkan berarti itu 3 itu. Mencari hakikat kebenaran, mencari kesucian, dan mencari keindahan. Ya, makanya keindahan inilah yang akan kita aktualisasikan di dalam momentum pelaksanaan daripada Hari Suci Kuningan ini, yang semuanya itu ada tembok, ada selanggi, itu semuanya ini yang memiliki makna. Cuma poin pokoknya kita sekarang ini ibu-ibu mau persiapkan daripada ajangan kuning, yang sumbernya itu bukan dari sumber, ya adalah dari kunyit. Makanya sekarang ini tidak ada yang mau makan ajangan kuning karena sumber. Iya. Kalau kunyit itu pasti legit dia, Iya. enak dia. Apalagi yang santan ya. Ya itu ya. Ya, ini. Sebenarnya karena Iya. banyak hal yang ingin ditanyain, termasuk juga bumbu nasi kuning gitu ya. Iya, gitu ya. Tetapi yang memang waktu yang memang sudah Ya. membatasi kita. Harapan saya nanti kita juga bisa berjumpa lagi. Kita harus terus berbincang-bincang seperti ini karena terus terang aja kita jadi dapat pemahaman dari pelaksanaan perayaan kita itu. Semoga kita nanti bisa berkumpul lagi, berbincang lagi dalam cerdas, demikian ya. Baiklah, kali ini perbincangan kita akhiri Umat Sudharma, dan perlu kita catat bersama, Rerainan Kuningan sejatinya merupakan rangkaian Hari Raya Galungan. Alangkah baiknya kita dapat melaksanakannya sebelum jam 12, karena di atas jam 12 kita yakini bersama para dewa telah mewali kekayangan, demikian ya. Dan kita ketahui bersama bahwa pada perayaan Kuningan ini ada banyak niasa seperti endongan, tamiang, panah seperti tadi ya, itu merupakan simbol kekuatan kita untuk menghadapi inilah kehidupan itu gitu ya. Dan perlu kita catat bersama juga bahwa Brate Rerainan Kuningan merupakan di masa pandemi ini merupakan sebuah momentum bagi kita untuk meneguhkan, menguatkan kekuatan Sang Hyang Tribhuwasa Satyam Siwa Sundara. Rahaja Rerainan Kuningan kita akhiri dengan mengaturkan para Masanti. Om Santi 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 Om.